Apa kabar demokrasi? Dan survei membuktikan demokrasi adalah kunci. Ia adalah tahap akhir evolusi sistem politik yang menjamin kebebasan dan menjanjikan kesetaraan. Penerapannya beragam di berbagai negara, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Demokrasi juga mengalami pasang surut dalam implementasi, dan terkadang menghadapi tantangan maupun ancaman. Salah satu lembaga internasional yang secara konsisten memantau pelaksanaan demokrasi di berbagai negara adalah The Economist Intelligence Unit, sebuah divisi riset dari majalah The Economist yang berbasis di United Kingdom. Lembaga ini tiap tahun merilis Democracy Index atau Indeks Demokrasi yang menilai pelaksanaan demokrasi dari 167 negara di dunia. Indeks demokrasi disusun berdasar pada 5 kategori: proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Berdasar skor pada 5 kategori ini, setiap negara diklasifikasikan sebagai salah satu dari 4 jenis rezim: full demokrasi atau demokrasi penuh, flawed demokrasi atau demokrasi cacat, hybrid regimes atau rezim hybrid, dan authoritarian regime atau rezim otoriter. Demokrasi penuh adalah negara-negara yang menjamin kebebasan politik dasar dan kebebasan sipil, cenderung didukung budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya demokrasi. Fungsi pemerintah memuaskan, media independen dan beragam. Ada sistem check and balance yang efektif. Peradilan bersifat independen dan keputusan yudisial ditegakkan. Hanya ada sedikit masalah dalam berfungsinya demokrasi. Demokrasi cacat adalah negara-negara yang juga memiliki pemilihan bebas dan adil. Bahkan jika ada masalah seperti pelanggaran kebebasan media, kebebasan sipil dasar tetap dihormati. Namun, terdapat kelemahan signifikan dalam aspek demokrasi lain. Misalnya, masalah pemerintahan, budaya politik yang kurang mendukung, dan rendahnya tingkat partisipasi publik. Rezim campuran adalah negara-negara di mana pemilu memiliki penyimpangan substansial sehingga menjadi tidak bebas dan tidak adil. Tekanan pemerintah terhadap partai dan kandidat oposisi biasa terjadi. Kelemahan serius lebih banyak dibandingkan pada demokrasi cacat. Korupsi cenderung meluas dan supremasi hukum lemah. Masyarakat sipil lemah. Biasanya ada pelecehan dan tekanan pada jurnalis, sementara peradilan tidak independen. Rezim otoriter adalah negara-negara di mana pluralisme politik tidak ada atau sangat dibatasi. Banyak negara dalam kategori ini pada dasarnya menjalankan kediktatoran. Beberapa institusi formal demokrasi mungkin ada, tapi substansinya kecil. Pemilu, jika memang ada, tidak bebas dan adil. Ada pengabaian atas pelanggaran dan pelanggaran kebebasan sipil.
Media biasanya milik negara atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa. Ada represi kritik terhadap pemerintah dan sensor yang meluas. Tidak ada peradilan yang independen. Menurut ukuran demokrasi dalam Indeks Demokrasi, hanya sekitar setengah 49,4% dari populasi dunia yang hidup dalam rentang kategori demokrasi. Dan bahkan lebih sedikit 8,4% yang tinggal dalam demokrasi penuh. Level ini naik dari 5,7% dibandingkan pada tahun 2019. Karena beberapa negara Asia mengalami peningkatan. Lebih dari sepertiga populasi dunia hidup di bawah pemerintahan otoriter dengan sebagian besar berada di Cina. Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81, diikuti Islandia dengan skor 9,37. Sementara negara dengan indeks demokrasi terendah adalah Korea Utara dengan skor 1,08. Indonesia menduduki peringkat 64 dengan skor 6,3. Meski peringkatnya sama dengan tahun sebelumnya, skornya turun dari sebelumnya 6,48. Asia memperoleh 3 negara dengan predikat demokrasi penuh baru, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara Eropa Barat kehilangan 2 negara, yaitu Prancis dan Portugal. Demokrasi dan pandemi. Banyak orang mengatakan bahwa untuk mencegah hilangnya nyawa, membolehkan pemerintah membuat aturan yang menghilangkan kebebasan untuk sementara. Banyak kritik terhadap lockdown, tetapi umumnya menerima social distancing untuk mencegah penyebaran penyakit. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya sejak 2010, skor rata-rata regional dalam indeks demokrasi ini memburuk di setiap wilayah di dunia. 1 dekade lalu, penyebab resesi demokrasi adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah setelah krisis ekonomi dan keuangan global. Di seluruh dunia pada tahun 2020, warga negara mengalami kemunduran kebebasan individual terbesar selama masa damai dan mungkin bahkan masa perang. Tanggapan kebijakan utama pemerintah berbagai negara terhadap pandemi adalah dengan menerapkan social distancing, karantina, atau lockdown. Ketika otoritas Cina mengunci kota Wuhan di provinsi Hubei di Cina Tengah, seluruh dunia memandang dengan tidak percaya. Seluruh populasi Wuhan, rumah bagi lebih dari 11 juta orang, terkurung di rumah mereka dan jaringan transportasi ditutup. Segera 56 juta orang di provinsi Hubei ditempatkan di bawah salah satu rezim karantina paling ketat di dunia. Ketika virus menyebar ke 26 provinsi di Cina, pihak berwenang memberlakukan pembatasan yang dianggap kejam. Pada puncak epidemi di Cina, diperkirakan 760 juta orang, lebih dari setengah populasi, dikurung di rumah mereka. Lockdown di Wuhan berlangsung 76 hari dan secara luas terlihat efektif mengendalikan penularan virus. Pemodelan awal Cina menunjukkan bahwa tanpa tindakan penahanan, virus corona dapat menginfeksi hingga 500 juta orang di Cina atau lebih dari 35% populasi Cina. Perkembangan selanjutnya di Cina membuat sulit untuk membantah keberhasilan kebijakan lockdown total itu. Sementara negara-negara demokrasi yang mapan di Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara yang sistem politiknya didasarkan pada prinsip persetujuan publik dan kebebasan individu menunjukkan keraguan serius tentang penerapan lockdown total.
Perbedaan politik dan budaya membuat beberapa negara demokrasi menolak kebijakan lockdown. Di Amerika Serikat khususnya, budaya anti-statisme yang kuat dan komitmen terhadap hak-hak individu mengakibatkan resistensi masyarakat terhadap langkah tegas pemerintah untuk menahan penyebaran virus corona. Di banyak negara berkembang dan negara miskin, lockdown cenderung lebih pendek waktunya dan social distancing tidak terlalu ketat, mengingat ketergantungan masyarakat pada ekonomi informal dan ketidakmampuan negara menyediakan jaring pengaman sosial dalam waktu yang lama. Kawasan Asia sejauh ini menangani pandemi jauh lebih baik dengan tingkat infeksi dan kematian lebih rendah serta pemulihan ekonomi yang cepat. Belajar dari pengalaman SARS, pemerintah Asia bereaksi dengan tegas meskipun dalam beberapa kasus mengerahkan kekuatan koersif. Sebaliknya, Eropa lambat bertindak. Beberapa sistem kesehatan hampir runtuh dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Penanganan pandemi Eropa bukanlah iklan yang baik untuk demokrasi. Sementara Cina yang otoriter justru menunjukkan keberhasilan. Highlight praktek demokrasi. Di Asia Tenggara, skor Thailand mengalami kemunduran pada tahun 2020. Pada Februari 2020, Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan pembubaran partai oposisi terbesar kedua, yaitu Future Forward Party atau FFP. Setelah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Keuangan Kampanye terkait pemilu 2019. Keputusan itu melarang para pemimpin partai untuk memegang jabatan politik selama 10 tahun. Protes anti pemerintah terjadi ketika pengunjuk rasa mahasiswa menuntut pembubaran parlemen, menghormati kebebasan berbicara dan berkumpul, dan konstitusi baru yang lebih demokratis. Pemerintah menanggapi dan menangkap pengunjuk rasa dan memberlakukan pembatasan tambahan pada media asing dan domestik. Perjalanan demokrasi modern dikejutkan dengan kudeta militer di Myanmar pada awal tahun 2021. Militer Myanmar, Tatmadaw, menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, Ketua Union Election Commission atau UEC, Oh La Thein, para politisi, anggota parlemen, dan aktivis pro-demokrasi di Naypyidaw dan Yangon. Kudeta terhadap pemerintah sipil tersebut diikuti dengan pengumuman pengambil alihan pemerintahan oleh militer selama 1 tahun dan penunjukan presiden sementara dengan kekuasaan penuh diberikan kepada Jenderal Min Aung Hlaing atau Panglima Tertinggi Tatmadaw. Kecaman dari berbagai negara dan PBB menentang aksi kudeta tersebut. Kudeta militer juga mendapat tantangan dari rakyat Myanmar sendiri melalui gerakan pembangkangan sipil atau Civil Disobedience Movement yang dimulai 2 Februari 2021 oleh para staf medis dari lebih 110 rumah sakit pemerintah dan Departemen Kesehatan di sekitar 50 kota di seluruh Myanmar. Penanda terpenting perjalanan demokrasi yang terjadi awal 2021 adalah unjuk rasa pendukung Presiden Donald Trump yang berujung ricuh. Massa menyerbu Capitol Hill, gedung parlemen Amerika Serikat saat anggota parlemen itu bersidang untuk menetapkan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya pada 6 Januari 2021. Bentrok terjadi antara massa pendukung Trump yang mulai bergerak masuk ke dalam gedung Capitol dengan aparat keamanan. Peristiwa ini menjadi penanda penting karena sepanjang sejarah modern Amerika tidak pernah terjadi kericuan hanya
karena seorang kandidat presiden kalah dalam pemilu. Peristiwa ini bisa jadi menyebabkan Amerika Serikat tak lagi dianggap sebagai kampiun demokrasi, tak lagi dijadikan rujukan dalam praktek demokrasi negara-negara di dunia. Masa depan demokrasi. Jadi, bagaimana masa depan demokrasi? Apakah ia tetap akan menjadi sistem politik yang mampu bertahan sebagai mainstream? Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi kerap dijadikan alasan bagi negara superpower seperti Amerika Serikat untuk turut campur persoalan internal negara lain terkait kepemimpinan nasional yang harus pro Amerika Serikat. Pada posisi tersebut, demokrasi mengalami distorsi. Ia seolah menjadi kata mutiara yang menutupi kepentingan jangka pendek elit politik global. Namun, apabila demokrasi kembali pada filosofinya sebagai sistem politik yang menjamin kebebasan dan menjanjikan kesetaraan, maka jelas ia layak dibela.